Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, selesai kemarin Muwasil fi syarhi kitab Al-Warqat Al-Imam Al-Haramain Abdul Malik Ibn Abdullah Ibn Yusuf Mutawaffa sanah 78 wa 70 wa 400 Hijrah Nabawiyah. Terakhir selesai pembahasan al-amr. Ada berapa pembahasan al-amr kemarin? Ada berapa masail? Ada 7. Yang pertama ta'riful amr, yang kedua sighatuhu, 3 dilalahnya, 4 ya halil amrul mutlaq yaqtadi takrar, yang kelima hal yaqtadi at-tarahi al-fawr, yang keenam wasail ya wasailul amr atau muqaddimatul amr, dan yang ketujuh ya nabidaku ilal amr kharajal ma'mur bihi anil udah. Baik, tsumma qala rahimahullah, masuk pada pembahasan berikutnya. Kalau nggak salah di sini ada pasal. Baik, makan. Baik. Qala rahimahullahu taala, di situ sama antum pegang matanya namanya. Kalau nggak salah ada pasal di sini. Alladzi yadkhulu fil amr wa man la yadkhul. Sebagian nuskhah gitu. Nanti coba dicek. Pasal terkait dengan siapa orang yang masuk dalam perintah, yakni perintah dan larangan. Ini mimbabil iktifa namanya dalam ilmu balaghah, mimbab apa? Al-iktifa. Disebutkan satu mewakili temannya karena ini satu pasang, sama kayak haid dan nifas, haji dan umrah gitu ya. Jadi man la yadkhul fil amr wa man la yadkhul, yani man la yadkhul fil amri wan nahi ya, wa man la yadkhul, siapakah yang tercakup atau yang diperintahkan dengan perintah atau yang dilarang dengan larangan. Siapa yang masuk dalam perintah dan larangan ini, atau dengan istilah lain, siapakah mukallaf? Baik, siapa yang dimaksud dengan mukallaf? Qala rahimahullah, kita bacakan matanya dulu. Yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun. Yang masuk dalam khitab. Khitab itu apa? Wacana. yakni ucapan yang ditujukan dari mutakallim kepada mukhatab. Itu namanya khitab. Wacana yang ditujukan oleh pembicara kepada mukhatab. Nah, yakni kalau kita bisa katakan yadkhulu fi amrillah, ya kan? Yadkhulu fi amrillah. Karena khitab itu kan ada umum kan, ada khitab yang tolab, ada yang ghairu tolab. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah yang tolab karena amar dengan nahi. Yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun. Yang masuk dalam kategori mukallaf adalah al-mu'minun, kaum mukminun, kaum mukmin. Ya. Yang dimaksud dengan kaum mukminin di sini adalah al-Islam, al-Muslim, al-Baligh, al-Aqil. Al-Muslim, al-Baligh, wal-Aqil. Nah, baik. Jadi yang fix, yang sepakat para ulama, ya, yang sepakat para ulama bahwa dia adalah mukallaf, adalah muslim, baligh, aqil. Ini yang dimaksud dengan al-mu'minun di sini. Paham ya? Karena kalau dikatakan al-Islam, Islam itu artinya orang yang sampai kepadanya dakwah Islam dalam keadaan
dia mendengar, dia melihat, dan dia berakal dan sudah balik. Itulah mukallaf. Jelas ya? Jadi mukallaf adalah muslim baligh aqil. Ini ittifaq, sepakat. Maksudnya sepakat di sini perhatikan, yang dimaksud dengan sepakat adalah kalau ada orang muslim baligh akal, sepakat ulama dia mukallaf. Itu maksudnya. Paham? Bukan maksudnya para ulama sepakat muslim itu hanya muslim yang mukallaf, orang kafir enggak. Enggak, bukan itu maksudnya. Kalau orang muslim mukallaf sepakat iya, tapi apakah orang kafir mukallaf? Khilaf. Paham ya? Apakah orang kafir mukallaf? Khilaf. Tapi kalau orang muslim sepakat muslim itu mukallaf. Baik, walaupun asal dari definisi taklif itu adalah al-baligh al-aqil. Makanya dalam buku-buku fikih, dalam Syafi'iyah terutama ketika menyebutkan syarat selalu dibedakan antara al-Islam dengan at-taklif. Al-Islam, baligh, aqil dipisah gitu. Baik, labas. Nanti kita lanjutkan. Kata beliau rahimahullah, jadi al-mu'minun yakni al-muslim al-baligh al-aqil. Karena itulah wasahi was-sabiyyi wal majnuni wasahi was-sabiyyu wal majnunu. Apa itu? Ghairu dakhilina fil khitab. Ya, ada perbedaan nuskha ya. Di sini fahum ghairu dakhilina fil khitab. Maka mereka ini as-sahi, orang yang lupa, as-sabi, anak yang belum balik, wal majnun, yang tidak berakal, mereka semua tidak masuk dalam kategori khitab. Ya, enggak ditujukan pada mereka perintah, enggak ditujukan pada mereka larangan. Iya. Wal kuffaru mukhatabuna bi furu'i syara'i wa bima la tasihhu illa bihi wa huwal Islam. Sementara orang-orang kafir mereka dikhitab dengan furu'us syara'i, dengan syariat-syariat yang sifatnya amaliyah. Maksud furu' di sini, furu' di kalangan mutakallimin yang mereka inginkan biasanya adalah amaliyah. Ibadah-ibadah yang bersifat amalan, bukan i'tiqadiyah. Ini yang mereka maksudkan di sini. Ini dimaksud oleh mutakallimun ketika mereka mengatakan furu', maka maksudnya adalah al-amal. Ya, perbuatan, ibadah, badaniyah, bukan i'tiqadiyah, bukan ucapan, bukan keyakinan. Wal kuffar mukhatabuna bi furu'i syar'i. Orang kafir dituntut juga untuk melakukan furu' syariat yang bersifat furu', dan juga diperintahkan untuk melakukan hal yang ibadah furu' tidak sah tanpanya. La tasihu, tasihu di sini fa'ilnya kembali kepada kepada furu' asy-syara'i. Nah, yang mana syariat yang sifatnya far'iyah tadi tidak sah kecuali dengannya, yaitu al-Islam. Yani selain dituntut salat, dituntut juga Islam, karena syarat sah salat Islam. Dia juga dituntut zakat, dituntut juga Islam, karena syarat sah zakat adalah Islam. Liqaulihi ta'ala, situ apa tadi? Terus liqaulihi ta'ala sama? Iya, berdasarkan firman Allah Ta'ala. Ini sini bedanya. Apa tadi? Hikayatan al-kuffar. Ya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala membawakan atau mengutip kalamnya orang-orang kafir yang dalam neraka. Iya. Ketika penghuni surga bertanya kepada mereka, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin. Kenapa kalian masuk dalam neraka saqar? Mereka mengatakan kami tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat. Jadi mereka musyrik, mereka kafir, disiksa gara-gara kafirnya, syiriknya. Tapi ketika ditanya kenapa masuk neraka, katanya kami tidak sholat. Berarti apa? Dia dihukum juga gara-gara tidak sholat. Walaupun sholat tidak sah bagi mereka. Sholat tidak sah ketika mereka kerjakan dalam keadaan kafir. Tapi walaupun demikian tetap mereka disiksa gara-gara tidak sholat. Kenapa? Karena selain sholat mereka dituntut untuk mengerjakan hal yang menjadi keabsahan sholat, yaitu masuk Islam. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan masalah al-mukallaf. Baik, di sini penulis rahimahullahu taala membahas 2 permasalahan penting, ya, yaitu terkait dengan masih ada satu matanya antum belum baca, wal amru bisyai'. Itu masih masuk di situ kan?
Ada faslun di situ? Baik, lepas. Faslun setelah itu nahi masuk di mana? Faslun lagi? Enggak ikut ke situ. Baik, lepas. Berarti di sini berarti ada dua permasalahan saja yang beliau bahas. Yang pertama terkait dengan mukallaf, dan yang kedua terkait dengan apakah kuffar itu mukhatab mukallaf atau bukan. Ini berarti dua masalah yang beliau bahas di sini. Baik. Masalah yang pertama, bahwa perintah syariat Allah Ta'ala itu tertuju kepada al-mu'minun. Yang dimaksud dengan al-mu'minun di sini apa? Al-mukallaf, yakni al-muslim, al-baligh, al-aqil. Al-muslim, al-baligh, al-aqil. Baik. Jadi kalau ada orang muslim, dia balik, dia berakal, maka sepakat para ulama dia mukallaf. Nah, karena itulah disebutkan di situ fasahi, orang yang lupa, wasabiyu, orang anak kecil, wal majnun, orang gila, ghair mukallaf. Kenapa? As-sahi, ketika dia melakukannya tidak ada ta'ammud, tidak ada kesengajaan. Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Akhtana yakni apa? Ya, ghairu ta'ammadna. Apa? La yata'ammadna. Kami tidak sengaja. Itu apa? As-sahi, al-khata', yang lupa. Dan lupa ini ya, dia bukan mukallaf ketika lupanya. Wasabi, anak kecil yang belum balik, juga bukan mukallaf. Kenapa? Karena dia belum balik. Wal majnun juga bukan mukallaf. Kenapa? Karena dia tidak berakal. Jelas ya? Maka di sini orang yang lupa, orang yang masih kecil, orang yang majnun, gila, semisal dengan gila adalah yang apa tadi kemarin yang baru kita bahas tadi apa? Orang pingsan dan orang mabuk. Demikian pula orang yang tidur. Karena kalau orang yang lupa saja bukan mukallaf, apalagi orang tidur. Nah, bukan mukallaf, yakni ketika sementara tidur, ketika sementara lupa, ketika sementara pingsan, ketika sementara mabuk, dia bukan apa? Mukallaf. Ketika sementara gila, dia bukan mukallaf. Baik. Wallahu taala alam bissawab. Cuma di sini perhatikan terkait dengan kalau kita berbicara masalah usul, kan ada perbedaan antara usul dengan fikih gitu. Kalau kita berbicara mengenai usul, maka yang mukallaf cuman ini doang ini, al-mu'minun, yakni apa? Al-muslim, al-baligh, al-aqil. Mereka ini mukallaf. Nah, adapun orang yang lupa, yang anak kecil dan orang gila, ini apa? Mereka bukan mukallaf indal usuliyin. Baik. Sekarang orang tidur, orang pingsan, orang mabuk, mereka kehilangan akal enggak? Hah? Kehilangan akal? Orang tidur kehilangan akal enggak? Hah? Tidak kan, segoyang bangun dia. Berarti akalnya tidak hilang. Iya. Orang pingsan kehilangan akal enggak? Hah? Bisa disadarkan orang pingsan? Bisa. Cium atau apa kan? Diciumkan ini atau ditekan apanya itu di sini misalnya. Bisa. Berarti kan masih dia tidak kehilangan akal secara total. Orang mabuk juga sama kan? Disiram air, dia apain, disadar sampai hilang gitu. Tapi orang gila biar dia apain ya gila gitu. Kehilangan akal total. Jadi zawalul aqli bil kulliyah. Hilangnya akal secara apa? Menyeluruh. Karena itulah ya, yang dimaksud dengan oleh usuliyin, yang dimaksud dengan usuliyin di sini, ghair mukallaf adalah majnun, orang yang kehilangan akal secara total. Adapun orang yang tidur, jelas sampai sini? Ya. Adapun orang yang tidur atau orang yang mabuk, demikian pula orang yang pingsan, menurut usuliyin apa? Bukan mukallaf. Mereka apa? Mukallaf, tetap mukallaf. Kenapa? Karena mereka tidak kehilangan akal.
Menurut usuliyin, orang yang tidur, orang yang pingsan dan orang yang mabuk tetap mukallaf. Sementara menurut fuqaha, 3 orang ini bukan mukallaf. Yaitu apa? Orang yang tidur, yang mabuk sama yang pingsan. Menurut fuqaha mereka bukan mukallaf. Mereka apa? Mereka tetap ya. Menurut fuqaha mereka bukan mukallaf. Sementara menurut usuliyin mereka tetap mukallaf. Kenapa kata usuliyin orang tidur, orang mabuk, orang pingsan tetap mukallaf? Karena akal mereka tidak hilang bil kulliyah. Yang bukan mukallaf itu kalau hilang akal secara kuliah, kata usuliyin. Tapi kata para fuqaha, orang tidur, mabuk, pingsan itu termasuk ghairu mukallaf. Ghairu mukallaf sama seperti anak kecil dan orang gila. Jelas sampai sini? Wallahu taala a'lam bissawab. Dan pada hakikatnya khilaf antara usuliyin dan fuqaha mengenai 3 orang ini, ya, tidur, mabuk, pingsan, gitu ya. Khilafnya mereka terkait dengan 3 orang ini kayak khilaf lafzi saja. Ya. Khilaf lafzi. Jelas ya? Kenapa? Karena bagi usuliyin atau bagi fuqaha yang mengatakan orang tidur, orang mabuk dan orang pingsan itu mukallaf, yang mereka maksudkan adalah hatta ketika mereka tidur, ketika mereka pingsan, ketika mereka mabuk, apakah mereka keluar dari daerah taklif? Tidak. Dan sampai sini masih berjalan, masih berlaku pada mereka apa? Ahkamut taklif. Itu maksudnya fuqaha ketika mereka mengatakan orang tidur, orang mabuk, orang pingsan mukallaf, yakni masih berlaku pada mereka ahkam taklif. Sementara bagi usuliyin yang mengatakan mereka bukan mukallaf, yang mengatakan bahwa mereka ini bukan mukallaf, jadi sebelumnya diperhatikan dulu ya, biar tidak tertukar. Kita bahas 3 orang ini, tidur, mabuk, pingsan. Menurut usuliyin atau menurut fuqaha, mereka ini mukallaf atau bukan? Menurut fuqaha, mereka mukallaf atau bukan? Mereka bukan mukallaf. Sementara menurut usuliyin mereka mukallaf atau bukan? Mereka masih mukallaf. Ingat tadi kenapa? Kenapa usuliyin mengatakan mereka masih mukallaf? Karena akal mereka tidak hilang. Ya kan? Akal mereka tidak hilang sepenuhnya. Makanya menurut usuliyin 3 orang ini masih mukallaf. Tapi menurut fuqaha 3 orang ini bukan lagi mukallaf. Kita akan jelaskan tadi ya, apa perbedaan gila dengan selainnya. Kalau gila itu hilang akal secara keseluruhan, mau digoyang-goyangin, diteriakin, diapain, tidak kembali akalnya. Nah, usuliyin mengatakan mukallaf itu harus berakal. Sementara orang tidur, orang gila masih berakal atau tidak? Orang tidur, orang pingsan, orang mabuk masih berakal atau tidak? Masih. Maka berarti menurut usuliyin 3 orang ini masih apa? Masih masuk dalam kategori mukallaf. Karena mereka masih dianggap berakal. Sementara menurut usuliyin, menurut fuqaha orang tidur, orang mabuk dan orang pingsan itu bukan mukallaf. Itu bukan apa? Mukallaf. Apakah ada perbedaan signifikan terkait 2 pendapat ini? Jawabannya tidak. Ya, itu mirip seperti khilaf lafzi. Bagi usuliyin yang mengatakan mereka mukallaf, maksudnya apa? Tetap berlaku pada mereka hukum-hukum taklif ketika mereka pingsan, tidur dan seterusnya. Mereka masih mukallaf.
Sementara menurut fuqaha yang mengatakan mereka bukan mukallaf, ya, mereka mengatakan karena ketika mereka mabuk, ketika mereka pingsan, ketika mereka tidur, mereka tidak memahami khitab yang ditujukan kepadanya. Ya, ada orang mabuk dibacakan khitab Allah, nggak paham. Orang tidur, orang pingsan nggak paham, tentu saja. Itu maksudnya. Jadi khilafnya ini khilaf kayak lafzi aja. Ya. Jadi yang usulin yang mengatakan mereka mukallaf dikarenakan ketika mereka gila tetap berlaku atau tidak hukum syar'i kepada mereka? Masih berlaku. Nah, masih berlaku. Makanya kalau misalnya mereka sadar atau mereka mabuk, kata para fuqaha, mabuknya kalau gara-gara gara-gara perbuatan dia sendiri, dia wajib qada. Itu menunjukkan dia masih berlaku hukum taklif padanya, karena tetap wajib qada. Seandainya dia bukan mukallaf ketika gila, mabuk, maka dia bukan, ya, seandainya tidak wajib mengqada, berarti dia bukan mukallaf. Tapi kata usulin mereka mukallaf. Sementara fuqaha yang mengatakan mereka bukan mukallaf, mereka memandang keadaan sekarang. Keadaan sekarang ketika mereka sedang tidur, mereka paham enggak khitab? Ketika mereka sedang pingsan mabuk, mereka paham khitab yang ditujukan pada mereka? Enggak paham. Kalau begitu mereka bukan mukallaf. Karena syaratnya mukallaf itu paham apa yang disampaikan kepadanya. Baik, wallahu a'lam bis-shawab. Sudah ya? Sudah. Ini terkait dengan apa? Siapa itu mukallaf? Jadi mukallaf muslim balik akil, ya. Kalau ada orang terpenuhi 3 syarat ini maka dia mukallaf. Orang yang lupa sama juga pembahasannya. Orang lupa mukallaf atau bukan? Bagi usulin yang mengatakan misalnya dia mukallaf, ya karena ketika dia lupa tetap berlaku padanya hukum syarat. Makanya kalau dia lupa sholat, selesai ketika dia ingat tetap wajib sholat. Berarti kan hukum sholat masih berlaku bagi dirinya, makanya ada qada. Seandainya dia bukan mukallaf, tidak wajib mengqada gitu. Tapi yang usulin fuqaha yang mengatakan bahwa orang lupa bukan mukallaf, yani karena ketika dia lupa, dia tidak tidak tertuju padanya khitab. Makanya dia tidak berdosa. Kalau memang betul-betul dia lupa, tidak berdosa dia. Seandainya dia mukallaf, dia berdosa ketika tidak mengerjakan ibadah gara-gara lupa. Baik, wallahu a'lam bis-shawab. Dan sudah kita sebutkan dalam pembahasan fikih bahwa dalam mazhab Syafi'iyah orang gila, mabuk, orang mabuk pingsan, apalagi satu, gila, mabuk, pingsan, mereka pada dasarnya bukan mukallaf dan mereka tidak wajib mengqada salat. Kecuali kalau kecuali kalau mereka ta'addi dalam sebab gilanya, mabuknya atau pingsannya, maka barulah mereka mengqada. Istilahnya tahdziran alaihim, sebagai bentuk peringatan dan memberikan efek jera kepada mereka karena mereka sendiri membuat diri mereka pingsan, mabuk dan jelas ya. Jadi kesimpulan dalam mazhab Syafi'iyah, apakah orang tidur, orang mabuk, orang gila dan orang pingsan itu mukallaf? Apa jawabannya? Bukan mukallaf. Jelas ya? Bukan mukallaf. Kalau dikatakan kalau dia mukallaf, kalau dia bukan mukallaf, kenapa diwajibkan mengqada salat? Jawabannya apa?
taglidhan, untuk memberikan efek jerah kepada mereka. Untuk memberikan efek jerah kepada mereka. Paham ya? Tapi pada dasarnya 3 orang ini bukan mukallaf. Orang gila, orang mabuk, dan orang pingsan. Adapun orang tidur, jelas dia mukallaf. Jelas ya? Orang tidur dia jelas apa? Mukallaf. Nah, kenapa orang tidur ada seperti pingsan, ada seperti gila? Dia intabaha, dia bangun kalau dibangunkan, bangun kalau dibangunkan, berarti akalnya tidak hilang. Baik, wallahu alam bissawab. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan orang yang bukan mukallaf. Sudah ya? Anak kecil juga sama, anak kecil pokoknya bukan mukallaf. Walaupun ketika dia balik ada disunnahkan mengkodok, tapi sunnah. Jelasnya tidak wajib, karena itulah dikatakan dia bukan mukallaf ketika dia belum balik. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Sebagai tambahan, di sini penulis rahimahullah tidak menyinggung masalah mukroh, orang yang terpaksa. Ya. Warid dalam hadis, innallaha tajawaza li an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrahu alaih. Allah memaafkan dari umatku ketidaksengajaan, lupa, dan amal sesuatu yang dia dipaksa mengerjakannya. Terkait dengan apakah orang yang dipaksa itu mukallaf atau tidak, kalau kita berbicara mengenai apa istilahnya qadha ya, kasus per kasus, itu bisa berbeda pembahasannya. Paham ya? Di satu ibadah itu bisa menjadi paksaan itu orang yang terpaksa bukan mukallaf. Di sisi lain dia di ibadah lain bisa jadi dia mukallaf. Tapi sebagai kaidah umum, orang yang terpaksa ini memang ada khilaf dalam mazhab Syafi'iyah. Kenapa orang yang mukroh, orang yang terpaksa ada khilaf? Karena orang yang terpaksa di satu sisi dia tidak punya pilihan, di sisi lain dia punya pilihan. Kalau kamu tidak membatalkan puasamu, saya tembak, dibunuh, ditembak kepalanya, dibunuh. Baik. Dia punya pilihan lain enggak? Di sisi lain Allah menyuruh dia menjaga agamanya, berarti dia harus membatalkan puasa. Tapi di sisi lain ketika dia makan atas keinginan siapa? Keinginan dia. Dia punya ikhtiar makan walaupun didesak gitu kan. Tapi intinya dia yang berbuat. Maka orang yang mukroh ada nauk ikhtiar di situ. Ada sejenis, tetap memang dia terpaksa tapi tetap dia punya pilihan di situ. Nah, berangkat dari sinilah para ulama khilaf apakah mukroh itu mukallaf atau bukan. Jelas ya? Ya, pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam bahwa mukroh itu mukallaf. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam Lubbul Usul, bahwasanya mukroh itu adalah mukallaf. Nah, mukroh itu adalah mukallaf. Makanya pada banyak kesempatan tidak dikasih uzur. Misalnya tadi kalau ada orang dipaksa untuk bergerak 3 kali dalam sholat, batal sholatnya walaupun terpaksa. Ya, walaupun terpaksa. Baik. Tapi giliran dipaksa makan membatalkan puasa, batal tidak? Tidak batal. Dipaksa, diancam, dibunuh kalau tidak makan, tidak batal puasanya. Terus dia makan secukupnya sampai sekedar untuk menghilangkan ancaman, batal puasanya? Tidak batal. Tapi kalau sholat, ya sholat juga macam-macam. Ada yang paksaannya bisa membatalkan, ada yang tidak. Baik. Nah, karena ada yang seperti ini lahirlah khilaf, dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam bahwasanya al-mukrah, orang yang terpaksa itu bukan mukallaf. Orang yang terpaksa itu adalah
mukallaf. Wallahu alam bissawab. Masalah berikutnya terkait dengan mukroh, bahwa orang yang terpaksa ini yang mukroh tidak lepas dari 4 keadaan. Orang yang mukroh yang terpaksa tidak lepas dari 4 keadaan. Keadaan yang pertama, dia dipastikan mukallaf. Dia dipastikan mukallaf, yani mukallaf qat'an. Mukallaf qat'an, dipastikan dia mukallaf. Keadaan yang kedua, dia mukallaf alal asah. Ada khilaf, tapi yang sahih dia mukallaf. Keadaan yang kedua, di al-mukrah itu mukallaf al asah. Yang ketiga, ghairu mukallafin qat'an, dipastikan bukan mukallaf. Dipastikan bukan mukallaf. Dan yang terakhir yang keempat, ghairu mukallafin alal asah. Dia bukan mukallaf menurut pendapat yang asah. Baik, ini yang kita katakan ya, kadang mukallaf di satu ibadah dia mukallaf, kadang bukan. Nah ini dirangkum oleh para ulama. Mereka mengatakan bahwa orang yang mukroh, apakah dia mukallaf atau tidak lepas dari 4 keadaan. Keadaan yang pertama, dia mukallaf qat'an, dipastikan dia mukallaf, sepakat dia mukallaf. Yang kedua, al-mukroh itu mukallafun alal asah. Yang ketiga, ghairu mukallaf qat'an. Yang keempat, ghairu mukallaf alal asah. Adapun yang mukallaf qat'an itu ada 2, yaitu orang kafir harbi dan orang murtad yang dipaksa masuk Islam. Kalau ada orang kafir harbi masuk Islam gara-gara takut dibunuh, demikian pula murtad masuk Islam dipaksa, kalau tidak masuk Islam akan dibunuh, akhirnya dia masuk Islam dalam keadaan terpaksa, maka masuk Islamnya disahkan. Yani dia walaupun terpaksa mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia tetap teranggap sebagai mukallaf dan masuk Islamnya disahkan. Ini orang yang mukroh tapi dia mukallaf qat'an, dipastikan dia mukallaf. Siapa itu? Yaitu orang kafir harbi atau orang murtad yang dipaksa masuk Islam, kemudian dia masuk Islam dalam keadaan terpaksa, kita bilang tetap dia mukallaf sehingga sah masuk Islam. Yang kedua, ada mukallaf alal asah. Dia mukallaf alal asah. Ya. Contoh misalnya adalah berbicara dalam sholat. Dipaksa dia, diancam. Kalau kamu tidak bicara dalam sholat, maka dibunuh. Kemudian dia berbicara dalam sholatnya, sementara sholat berbicara. Apakah dia mukallaf atau bukan? Ini dia mukallaf alal asah, sebagaimana ditegaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Minhajul Talibin. Beliau mengatakan bahwa orang yang mukrah untuk berbicara dalam sholat, hukumnya dia mukallaf. Apa konsekuensinya? Sholatnya batal atau tidak? Batal atau tidak? Sholatnya batal karena dia mukallaf. Jadi sama kayak orang biasa yang berbicara dalam sholat. Ini walaupun dia terpaksa, tapi alal asah fil madhab tetap dia mukallaf. Baik. Yang ketiga, ghairu mukallafin qat'an. Ya, jelas dia bukan mukallaf, fix, sepakat dia bukan mukallaf. Contohnya yaitu orang yang dipaksa mengucapkan ucapan kafir. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman, sementara hatinya masih tenang di atas keimanan. Maka ini dia jelas fix dia bukan mukallaf alal asah. Ya. Dan yang terakhir yang keempat adalah dia ghair mukallaf ya alal asah. Ya. Dia bukan mukallaf alal asah. Contohnya adalah orang berpuasa yang dipaksa makan. Khilaf kan di kalangan fuqaha. Orang yang dipaksa makan, apakah batal puasanya atau tidak? Kata sebagian fuqaha batal, wal mu'tamad tidak batal. Kenapa? Karena ketika itu dia bukan mukallaf, sehingga makan ketika itu enggak terhitung karena dia bukan mukallaf. Ya. Wallahu a'lam bissawab.
Tentu saja pembahasan kita ini terkait dengan mukrah orang yang terpaksa tapi dia masih memiliki nau ikhtiar. Ya, masih memiliki nau ikhtiar. Adapun kalau dia mukrah dan dia tidak punya ikhtiar sama sekali, maka ini sepakat dia bukan mukallaf. Orang terpaksa dan dia tidak punya ikhtiar, tidak punya pilihan sama sekali. Contoh, ada orang kurus gitu ya, diangkat oleh algojo, diangkat kayak balok-balok gitu ya, terus dipukulkan ke orang sampai orang itu mati. Baik, apakah orang yang diangkat ini mukallaf? Bukan mukallaf, fix dia bukan mukallaf. Kenapa? Dia tidak punya ikhtiar. Beda dengan saya makan karena dipaksa, tapi makannya kan ikhtiar, pilihan dia karena mau menyelamatkan nyawanya. Baik. Nah, yang kita bahas berupa khilaf tadi itu adalah mukrah kalau dia masih punya ikhtiar. Adapun mukrah kalau tidak punya ikhtiar, ini sudah bukan mukallaf. Contoh misalnya ada orang dibuang dari tempat yang tinggi, dibawa kena orang mati, maka dia bukan mukallaf. Kenapa? Tidak punya apa? Nau ikhtiar sama sekali, tidak punya pilihan sama sekali. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini terkait dengan apa? Syarat dari taklif ya. Ya. Kemudian pembahasan terakhir terkait dengan ini, bahwa pembahasan kita terkait dengan orang gila, apa lagi? Orang mabuk, pingsan, anak kecil, dan juga yang baru saja berlalu apa? Siapa? Ya orang yang lupa ya masuk, sama orang terpaksa. Semua pembahasan kita ini dalam ahkamut taklifiyah, bukan dalam ahkamul wad'iyah. Kalau ahkamul wad'iyah, maka anak kecil, orang gila tetap berlaku padanya ahkamul wad'iyah. Paham? Tetap berlaku padanya ahkamul wad'iyah. Karena ahkamul wad'iyah itu kapan terjadi maka berlaku hukum, tidak pandang pelakunya itu mukallaf atau bukan. Contoh misalnya hukum taklifi ada namanya dhaman, ganti rugi. Hukum wad'i. Ganti rugi itu termasuk ahkamul wad'i. Kenapa? Karena Allah meletakkan siapa yang merusakkan barang orang lain diganti. Itu ahkamul wad'iyah. Nah, maka mereka ini anak kecil, orang gila dan seterusnya, dia tetap terkena ahkamul wad'iyah. Contohnya ada anak kecil ini dikasih pegang uangnya orang, terus tiba-tiba anak kecil ini robek. Apakah wajib ganti rugi anak kecil ini? Wajib dia ganti rugi. Kalau dia punya harta sendiri, diambil dari hartanya. Kalau tidak, ya orang tuanya jelas harus ganti rugi. Nah, kenapa kalau dibilang kenapa anak kecil bayar ganti rugi? Dia kan bukan mukallaf. Betul, bukan mukallaf, tidak wajib ibadah. Ganti rugi ini masuk di ahkam apa? Wad'i, bukan ahkam taklif. Tidak ada hubungannya dengan mukallaf, tidak ada. Apalagi anak kecil dapat warisan orang tuanya, dapat warisan dan dia menjadi wajib zakat. Dia kaya dan wajib mengeluarkan zakat. Apakah wajib mengeluarkan zakat? Wajib. Kenapa? Karena nisab itu termasuk ahkamul wad'iyah, bukan ahkamut taklifiyah. Ya. Baik. Sudah ya? Wallahu taala alam bisawab. Jadi pembayaran zakat anak kecil tetap sah. Ya, indal jumhur khilafan lil Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah rahimahullah mengatakan tidak boleh anak kecil tidak sah zakatnya. Nah, adapun jumhur mengatakan anak kecil wajib zakat. Kenapa? Karena zakat terkait dengan nisab dan haul, sementara nisab dan haul itu adalah syarat, sebab, dan itu bagian dari ahkamul wad'iyah, bukan ahkamut taklifiyah. Wallahu a'lam bissawab. Sekira cukup. Naktabi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.